Kita baca 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai ayat ke-12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ya, kalau kita lihat bagian yang kita barusan baca ya, ini bagian yang sangat boleh dikatakan capturing apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Pada bagian ini penulis surat 1 Petrus ini mengawali dengan puji-pujian kepada Allah, ya, kepada Allah daripada Yesus Kristus, Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus. Kenapa dia memuji-muji Tuhan? Apa alasan dibalik doksologinya? Alasan dibalik doksologinya itu adalah karena Allah itu memberikan anugerah yang besar. Ya. Dan anugerah yang besar itu apa? Dia jelaskan lagi adalah kelahiran kembali, palingenesis, ya, regenerasi, palingenesia. Kelahiran kembali melalui apa? Melalui kebangkitan Yesus. Nah ini menarik ya, karena dia kaitkan kelahiran kembali itu bukan dengan misalnya karya Roh Kudus saja, atau dengan lewat pemberitaan Injil, which is itu tentu hal-hal yang benar ya. Tentu kita dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus, oleh pemberitaan firman Tuhan, itu semua benar ya. Atau kita dilahirkan kembali padahal kita mati tadinya, itu tentu juga benar ya. Tetapi dia kaitkan ini dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan yang historis, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sesuatu yang objektif ya. Kalau kita bicara mengenai misalnya apa, kita tadinya itu orang berdosa, orang tidak percaya, dijadikan orang kudus, dijadikan percaya, itu kan sesuatu yang subjektif ya, bagian dari diri kita yang partikular. Tapi ini enggak, ini adalah sesuatu yang objektif, yang ekstranos ya, di luar diri kita, yaitu apa? Yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus. Membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Melalui itu, kita dibuat lahir kembali. Nah ini menarik, kenapa? Menarik karena seringkali kita itu mencari-cari dalam hal apa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, lalu kita kemudian semacam hanya melihat sisi subjektifnya. Apalagi kalau kita kaitkan ini dengan ini ya, dengan apa? Kecenderungan Second Reformation, kecenderungan dari misalnya subjektifikasi dari keselamatan dari antara orang-orang pietis, orang-orang puritan gitu ya, membuat kita itu terus-menerus bertanya-tanya, gue nih orang pilihan bukan gitu ya, atau gue tuh udah diselamatkan belum, atau gue tuh udah lahir baru belum ya, gue tuh udah Kristen gak sih sebenarnya. Tetapi penulis surat 1 Petrus ini menjangkarkan kelahiran kelahiran kembali yang kita
miliki itu ke dalam sesuatu yang objektif. Yaitu apa? Pekerjaan Tuhan di dalam Yesus yang terjadi di dalam sejarah. Itu kan gak bergantung kepada pengalaman rohani kita ya. Gak bergantung kepada mood kita juga. Gak bergantung kepada ketaatan kita hari ini juga. Itu bergantung hanya kepada apa yang Tuhan kerjakan. Ya, objektif ada di luar. Tuhan mengerjakannya di dalam Yesus, membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia menjangkarkannya ke sana ya, peristiwa sejarah. Lalu kemudian dia kaitkan kepada apa? Melalui kebangkitan Yesus, dia membuat kita lahir kembali, ya, lewat rahmatnya yang besar itu, dan kita itu dilahirkan kembali kepada suatu hidup. Suatu hidup di sini diberikan karakteristiknya itu bukan suatu hidup yang apa misalnya, kudus misalnya, atau suatu hidup yang berubah misalnya, atau suatu hidup yang apa misalnya, mencintai Tuhan bukan mencintai diri sendiri misalnya, bukan. Dia kaitkan itu dengan ini, suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah ini menarik juga ya, karena dia kaitkan itu dengan pengharapan. Kita itu diberikan suatu hidup yang terbuka depannya, bukan tertutup depannya, bukan melingkar kayak donat juga ekspektasinya, tetapi open to the future. Dan itu yang diberikan oleh Tuhan melalui karyanya yang penuh rahmat itu, yang membuat kita lahir kembali lewat kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Hidup semacam itu yang kita punya. Dan hidup yang semacam itu diberikan untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya ini, kita menerima warisan, menerima satu heritage yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Dengan kata lain, value-nya itu tidak menurun ya. Tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, tidak bisa layu. Tersimpan di surga bagi kamu. Tersimpan di dalam domain Tuhan. Jadi aman bersama dengan Tuhan. Ada jaminan dari value bagian kita itu di dalam Tuhan. Again, sesuatu yang objektif ya. Jadi tadi yang pertama, yang membuat kita lahir kembali itu adalah rahmat Tuhan lewat kebangkitan Yesus, objektif ya. Lalu kemudian ini membuat kita berpartisipasi dalam sebuah hidup yang open to the future, dan hidup kita itu adalah hidup yang dijamin value-nya. Ya. Dijamin oleh siapa? Dijamin oleh Tuhan sendiri. Karena yang pegang jaminannya itu sesuatu yang kekuasaannya melampaui segala sesuatu, yang tidak bisa menua juga, dan seterusnya. Ya, jadi value-nya dijamin di sana. Itu yang kedua. Dipelihara dalam kekuatan Allah melalui kesetiaanmu, ya, melalui imanmu, melalui percayamu. Untuk keselamatan telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Nah ini kalimat-kalimat yang dense banget, sehingga saya kira saya perlu untuk kasih gambaran ya. Ketika dia ngomong soal zaman akhir, penulis 1 Petrus itu, dia evoking satu imaji di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Orang perjanjian baru itu punya imaji ini karena mereka orang Yahudi, yaitu zaman itu dibagi ke dalam 2 kategori ya. Zaman ini sendiri istilah import ya dari masa pembuangan mereka. Nah, ini adalah zaman lama. Zaman lama ini zaman kini sebenarnya. Lalu ini zaman baru. Nah itu kelak ya. Mereka lihatnya itu selalu adalah pada satu hari kelak. Jadi entah mereka berdiri di sini, entah mereka berdiri di sini. Tapi mereka ngelihatnya adalah pada satu hari kelak. Dunia itu tidak akan sama lagi. Yang gak sama itu bukan cuma hidup saya. Yang gak sama itu bukan cuma batin saya. Bukan cuma orang-orang Yahudi. Bukan cuma sinagog ya. Tetapi segala sesuatu.
segenap ciptaan tidak akan sama lagi. Nah, itu yang mereka sebut sebagai zaman baru. Ya, ini pandangan orang-orang Yahudi. Lalu kemudian Petrus, nggak harus Petrus ya, kita bilang aja, penulis surat 1 Petrus ini, dia mengatakan pada zaman baru itu, zaman akhir itu, ada sesuatu yang akan dinyatakan. Dan yang dinyatakan itu ada hubungannya dengan apa? Dengan iman kita, dengan keselamatan kita, dengan warisan kita. Dengan sesuatu kelahiran kembalinya kita ini. Ya. Jadi kita itu menerima sesuatu yang nanti kelak itu akan dinyatakan kepada kita. Dan itu menjadi satu sumber kekuatan dari orang-orang ini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut oleh penulis surat ini sebagai para pendatang. Para pendatang di sini mungkin ya, orang-orang yang tersebar karena penganiayaan, diaspora, ya, jadi orang-orang Kristen diaspora atau Yahudi diaspora yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, ya, semacam itu. Mereka hidup di dalam ketidakpastian, mereka hidup dalam ketidaknyamanan, dan mereka itu berduka cita oleh berbagai pencobaan, tetapi dikatakan oleh penulis, mereka dianjurkan atau mereka diberikan perintah atau nasihat untuk bersuka cita, untuk bergembira. Ya. Bergembira di tengah kesulitan hidup itu motifnya kita juga bisa jumpai dalam surat Roma misalnya ya, Roma pasal yang ke-8. Penderitaan kita pada masa sekarang ini tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Sama juga sih, polanya sama. Ada zaman ini, zaman lama ya, ada zaman akhir atau zaman yang akan datang itu. Lalu kita lanjutkan lagi, duka cita oleh berbagai pencobaan yang harus dijalani oleh penerima surat ini secara gembira, itu adalah sesuatu yang punya maksud. Kenapa? Apa maksudnya? Apa maksud dari segala pencobaan atau kesulitan-kesulitan dalam hidup yang bikin orang-orang itu mengalami hal-hal yang tidak enak ya, tetapi mereka harus mengalaminya secara gembira. Tujuannya adalah ini, membuktikan kemurnian imanmu atau membuktikan kemurnian dari percayamu kepada Tuhan, membuktikan kemurnian dari kesetiaanmu. Ya. Dan itu sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Nah ini again masuk kepada urusan value lagi. Mirip seperti bagian yang tadi sudah dia singgung ya, di bagian warisan itu, heritage dia yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Sekarang dia mention lagi, nilainya lebih tinggi dari emas. Emas itu kemurnian diuji dengan api, ya, seperti itu juga nanti heritage kamu itu, yaitu percayamu kepada Tuhan, diuji dengan pencobaan, sehingga pada waktunya kelak kamu akan memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Yaitu pada saat Yesus menyatakan diri. Nah ini ada istilah yang dipakai ya, saya tulis aja istilahnya di sini ya. Yesus menyatakan diri. Apa maksudnya menyatakan diri? Appear, ya, dia tidak pakai istilah Yesus datang kembali, tapi Yesus menyatakan diri. Lalu dia pakai istilah yang lain, itu adalah pernyataan pada zaman akhir. Lalu dikatakan kamu sekarang belum pernah melihat dia dalam ayat 8 ya. Kamu belum pernah melihat Yesus yang kelak akan menyatakan diri itu. Nah ini menandai apa? Menandai bahwa kaum diaspora yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia yang menerima surat ini memang kagak pernah ketemu Yesus. Kenapa gak pernah ketemu Yesus? Bisa beberapa alasan. Alasan yang pertama, ya simply karena Yesus puter-puternya, ngider-ngidernya kan di sekeliling
itu ya, Galilea gitu ya, Yudea gitu ya. Jadi range-nya itu mainnya itu nggak sampai jauh-jauh banget kira-kira begitu ya. Itu pertama. Atau yang kedua, yaitu bahwa mereka ini udah generasi kedua gitu. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang Kristen yang generasi kedua. Jadi mereka memang nggak pernah ketemu Yesus sendiri gitu. Kalaupun mereka berasal dari Yerusalem. Itu kemungkinan yang kedua ya. Nah, tapi kelak kamu akan melihat Yesus ketika dia reappear. Nah, again, kita masih ingat bukan dia itu datang lagi gitu ya, datang kedua kali. Tapi ketika dia reappear gitu, ketika dia dinyatakan pada zaman akhir. Dan pada saat itu, kamu akan bergembira. Frase ini atau kata istilah ini muncul lagi ya, terminologi bergembira ini muncul lagi. Tadi dikatakan apa? Gembira itu pertama kali di sini disinggung, bergembiralah akan hal itu. Di sini dikatakan kamu pada saat itu akan bergembira dengan rasa sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Gembira kelak, gembira kini. Gembira yang sekarang diperintahkan. Gembira yang kelak kamu mengalami. Kamu ketimpa semacam begitu ya. Dan gembira yang kelak itu terjadi karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwamu, yang udah pernah disinggung juga di bagian awal, yaitu apa? Dalam ayat yang kelima, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap itu ya. Dan kamu juga dilahirkan kembali, itu kan juga artinya kamu mengalami keselamatan. Jadi keselamatan itu terjadinya kapan? Apakah sekarang ini, pada zaman kini, kalau kelahiran kembali kan, tentu pada zaman ini ya. Kalau keselamatan bagaimana? Yang pasti di sini juga ada ya. Nanti kita lihat kaitannya. Nah, keselamatan itu adalah sesuatu yang kemudian dia jelaskan dalam ayat yang ke-10, diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu itu. Jadi kamu menerima anugerah itu. Anugerah apa? Anugerah melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu ya. Anugerah itu adalah hidup yang penuh pengharapan itu. Nah, yang kamu terima itu sesuatu yang diselidiki sama nabi-nabi sebelum kamu. Let's say ini nabi-nabinya ya. Nah ini let's say adalah orang-orang penerima surat. Nah mereka ini menerima hidup yang berpengharapan. Dan hidup yang berpengharapan itu sesuatu yang udah diselidiki sama nabi-nabi yang sebelumnya itu, ya. Jadi orang-orang yang sebelum dia. Saya jelasin dulu ya apa yang di dalam pasal 1 ayat 3 sampai 12 ini ya. Nanti baru kita kaitkan dengan tema kita. Nabi-nabi itu meneliti saat mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka. Roh Kristus itu kita jangan mengerti kayak rohnya Yesus gitu ya. Dalam artian kayak loh, kan aneh gitu ya. Nabi-nabi ini kan sebelum Yesus, tapi kok bisa mereka memiliki Roh Kristus yang ada dalam mereka? Nah, itu kan kita nanti bingung juga ya. Terus nyawanya Yesus kok bisa hinggap pada nyawanya mereka? Mereka kan banyak, Yesus kan cuma satu ya. Apa tuh sih belah-belah? Bukan, maksudnya itu gini. Roh Mesias ya, roh yang menggerakkan Mesias Yesus itu berasal dari Allah. Dan roh itu yang juga ada di dalam nabi-nabi dan bikin nabi-nabi itu jadi nabi-nabi. Jadi nabi-nabi PL itu
menjadi nabi-nabi PL karena digerakkan oleh roh yang berasal dari Allah. Roh yang sama memenuhi Yesus, roh yang sama nanti memenuhi setiap kita. Nah, oleh roh itu, mereka meneliti saat mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus itu, yang bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Nanti itu ada kaitan dengan penderitaan yang mereka sekarang sedang alami ya. Jadi roh yang ada dalam nabi-nabi itu menyelidiki segala penderitaan yang akan menimpa Yesus kelak. Yesus di mana? Yesus di sini misalnya ya. Jadi nabi-nabi ini kan ngelihat ke Yesus itu masih future-nya mereka. Tetapi orang-orang yang menerima surat itu kan melihat kepada Yesus itu mereka punya pas ya. Juga demikian kita sekarang. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu. Jadi kepada mereka di sini, kepada siapa? Kepada nabi-nabi ini, mereka itu sebetulnya melayani orang-orang ini, bukan melayani diri mereka sendiri. Ya. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kamu. Ya, Injil itu sesuatu yang nanti ada hubungannya dengan ini ya, hidup yang berpengharapan ini, yang dinyatakan kepada kamu, sehingga kamu dapat menanggung segala kesulitan dalam hidupmu. Sebagai seorang diaspora, sebagai seorang Kristen dalam dunia yang memusuhi Kristen, dengan gembira. Dengan kegembiraan yang akan semakin memuncak pada hari-hari mendatang. Ya. Nah kira-kira itu yang dinyatakan sama Petrus. Nah untuk kita bisa mengerti ini dengan proper nih, kita masih mengerti bahwa kita seringkali terkendala untuk memahaminya secara benar. Itu kenapa? Jawabannya karena kita melihat waktu sebagai sesuatu yang linear. Waktu itu harus linear. Apa itu maksudnya linear? Maksudnya pada titik manapun di dalam garis bilangan imajiner ini, sesuatu yang ada di sini itu ya kalau di belakangnya ini ya dia selama-lamanya pasti di belakangnya ini gitu. Dan yang di sini di depannya titik ini ya pasti dia di depannya titik ini dan di depannya ini juga. Jadi yang ada di depan itu di depan. Waktu itu nggak bisa berjalan pada arah panah yang sebaliknya. Satu asumsi yang kita harus sadari sebagai asumsi. Asumsi dari konsep waktu Newtonian. Ya. Asumsi dari konsep waktu Newtonian. Panah waktu itu seperti entropi. Entropi itu cuma bergerak satu arah aja. Entropi saudara tahu lah ya. Tingkat ketidakberaturan dari alam semesta ini. Konsep entropi saudara tahu lah. Itu yang menyebabkan suhu air dalam gelas ini tidak bisa mendadak turun. Walaupun itu sebenarnya tidak melanggar hukum Newton yang manapun ya. Tapi nggak bisa itu terjadi. Dia mendadak turun. Sementara misalnya apa ya? Energi yang bikin dia mendadak turun itu, atau energi kan nggak bisa secara net kan nggak bisa nambah, nggak bisa berkurang ya, nggak bisa diciptakan, nggak bisa musnah ya. Sisa energinya itu, deltanya itu, nggak bisa terus kemudian secara spontan diterapkan pada spidol ini, lalu spidol ini terpelanting gitu. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena itu melanggar konsep entropi. Entropi alam semesta itu semakin lama semakin besar. Nggak pernah semakin kecil. Energi itu ada beda kualitasnya.
energi kinetik ya, yang bikin benda ini terbang itu ya. Tingkat keberaturannya itu lebih tinggi daripada energi panas. Simpelnya seperti ini. Untuk bikin dia itu terpelanting gitu ya. Itu kan kayak molekul-molekulnya itu harus bergerak seragam pada posisi itu gitu. Ya pada arah itu. Tapi kalau untuk sekedar panas, dia bisa gerak brown aja gitu ya. Kemanapun gitu. Dia bergetar, arah getarnya kemanapun. Semakin dia gede kecepatannya ya, itu energi kinetiknya semakin gede gitu ya. Nah, itu aja. Tapi artinya apa? Artinya merubah dari gerakan menjadi panas, itu spontan. Tapi dari panas jadi gerakan itu nggak spontan gitu. Ya, efisiensinya akan jauh lebih rendah. So, poinnya apa? Poinnya waktu itu hanya bisa bergerak satu arah gitu. Tapi masalahnya adalah ini mengasumsikan satu hukum yang sama, yang rigid, yang mekanik, yang berlaku kapanpun, dimanapun, dan itu pun asumsi. Dan penulis Alkitab itu tidak mengasumsikan itu. Mereka punya satu set gambaran soal dunia ini bekerjanya bagaimana yang beda banget, ya, yang gak necessarily sama Newton gitu. Dan mengenai waktu, mereka melihatnya bagaimana? Mereka melihatnya bahwa yang ada di masa depan itu bisa nyamperin yang ada di masa sekarang. Atau kalau kita mau pinjam istilah yang dipakai sama Jürgen Moltmann mengatakan the future for Christians is not futurum, but adventus. Dia katakan begitu ya, di Theology of Hope. Tahun 1964. Masa depan bagi orang-orang Kristen itu bukan futurum dalam bahasa Latin, artinya itu sesuatu yang ada di depan, tetapi adventus, yaitu sesuatu yang tiba ke sini. Nah, sampai di sini saya perlu jelasin dulu ya, apa bedanya konsep futurum sama adventus. Futurum itu adalah sesuatu yang ada di sono, lalu bagaimana yang ada di sono bisa deket sama sayanya jalan ke sono gitu. Kayak saya jalan ke pohon Natal ini gitu. Nah, ini futurum nih. Tapi adventus itu kayak kalau saya ada di sini, terus pohon Natal itu datang nyamperin saya. Nah, itu adventus. Ketibaan. Arrival. Adventus itu artinya arrival. Jadi kayak kalau kamu nungguin pesawat di bagian arrival, di bandara, lalu kemudian pesawatnya nyampe ke kamu gitu. Ya, itu adventus. Tapi kalau futurum itu kayak kamu lagi di pesawat, kamu nungguin mau nyampe ke bandara tujuan kamu. Itu futurum. Bandara tujuan kamu itu kamu lihat sebagai masa depan di mana kamu bergerak nyamperin. Tapi bagi orang yang nunggu, pesawat itulah yang nyamperin dia. Ya. Nah, orang Kristen melihat masa depan itu bukan sebagai futurum. Kalau dia melihat masa depan sebagai futurum, maka bagaimana caranya supaya masa depan itu bisa nyatu sama dia? Jawabannya dia harus berbaris maju. Makanya kalau paradigmanya futurum, bagian kita adalah ini, idea of progress. Ayo maju-maju, ayo maju-maju, ayo maju-maju. Ya kira itu ya mantranya. Dan ini sesuatu yang separuh Kristen. Karena orang-orang Kristen pada masa Renaissance, mereka percaya betul bahwa mereka mencampurkan ya gambaran mengenai manusia versi Kristen dengan rasa percaya diri versi orang modern.
Mereka menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Nah itu tentu ngambilnya dari kitab Kejadian ya. Pasal 1, pasal 2 ya. Ironis juga sih. Karena kita sekarang ini sebagai orang Kristen mengatakan, oh kalau manusia dibilang pada dasarnya baik, itu mah gak Kristen. Itu mah sekuler. Kalau orang Kristen ngeliat manusia pada dasarnya jelek. Loh, kebalik itu. Yang lihat manusia pada dasarnya jelek itu bukan orang Kristen, bukan orang Jewish even. Itu orang-orang kafir, orang-orang pagan. Manusia itu pada dasarnya gak ada artinya, gak ada nilainya. Mereka tuh dibikin dari mayatnya dewa-dewa ya, atau dari apalah, darahnya atau whatever ya. Sesuatu yang busuk, yang tidak ada artinya, dan dibikin untuk jadi budak. Itulah manusia. Tergantunglah mitologinya apa ya. Tapi kurang lebih manusia itu gak ada harganya. Yang ada harganya itu cuma manusia tertentu yang separuh dewa. Imago Dei itu ada harganya. Raja-raja, para bangsawan, mungkin para imam, itu ada harganya. Tapi kalau orang-orang kayak Anda dan saya, orang-orang biasa, itu gak ada harganya. Itu versi kafir. Versi Judeo-Christian, manusia itu berharga banget. Karena diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Nah ini diambil sama modern. Manusia itu hampir sederajat dengan dewa-dewa, kira-kira gitu. Ya, jadi Mazmur 8, Kejadian 1 dan 2, itu yang diambil sama orang modern. Orang-orang Renaissance juga ya. Kayak Pico della Mirandola misalnya dalam Oration on the Dignity of Man, ya dia mengatakan hal itu. Jadi manusia itu pada dasarnya itu baik, hebat, cuman gara-gara bodoh, gara-gara apa misalnya tidak percaya diri, gara-gara mikirnya salah dan seterusnya, maka terhambat pertumbuhannya. Tapi sebenarnya kita tuh punya potensi untuk jadi hebat. Nah, kira-kira gitu. Ya, maka orang modern mengatakan kita mesti cultivate potensi itu. Kita maju ke depan. Di depan itu ada apa? In the future, ada utopia. Kita bisa bikin utopia itu. Ya. Tetapi orang Kristen tuh nggak lihatnya begitu, kata Moltmann. Orang Kristen tuh ngelihatnya masa depan itu udah tiba kepada dia. Nyampe ke dia, arrive. Kayak dia lagi nungguin di bandara, pesawatnya mendarat gitu. Ya, pesawatnya itu dari masa depan mendarat sehingga masa depan itu tiba kepada dia. Apa yang tiba di dalam Yesus? Yang tiba itu adalah zaman baru. Yang tiba itu adalah kerajaan Allah. Tatanan yang baru. Pada zaman baru ini ada apa? Ada sebuah dunia. Apa itu dunia? Tatanan kekuasaan. Tatanan dunia. Tatanan dunia baru. Ya, Novus Ordo Seclorum, seperti yang dituliskan di uang dolar Amerika itu. Novus Ordo Seclorum, yang beberapa orang yang percaya teori konspirasi bilang, oh itu tuh Illuminati tuh, ya itu tuh benar kan teori konspirasi tuh Amerika tuh ya, apalagi simbolnya apa tuh, piramida ada matanya di atasnya gitu ya, all seeing eyes dan segala macam. Tapi ya tentu bukan dalam skenario yang mereka bayangkan. Karena memang Amerika itu diproyeksikan sebagai Eropa udah acak-acakan, udah banyak perang agama, kebodohan, kemiskinan, penyakit dan segala macam. Kita mulai baru deh. Kita riset, kita mulai baru dari nol. Ya. Kalau kita bisa bikin peradaban dari kertas kosong, kita bikin apa? Nah itu kira-kira waktu project mereka bikin Amerika 1776 itu. Ya, orang-orang kayak Thomas Jefferson dan segala macam menghayalkan seperti itu. Kita bikin tatanan dunia baru. Makanya kayak saya dulu waktu mau nanam kembang dulu ya di BSD, masih tahun 2008. Saya iseng-iseng ke toko kembang beli biji kembang ya. Terus ada tulisannya kembangnya ini old world ya, old world apalah gitu ya. Terus saya pikir dunia lama apaan gitu ya. Oh ternyata mereka bilang dunia lama itu Eropa. Amerika itu dunia baru. Itu imagery apa? Imagery dari eskatologi Alkitab sebenarnya. Ya, tatanan dunia baru, makanya di duit mereka juga itu, tatanan dunia baru. Cuman bentuknya sekuler.
Ya. Nah, tatanan dunia lamanya apa? Tatanan dunia lamanya tentu adalah dunia yang seperti ditinggali sama Nuh, dunia seperti ditinggali sama Musa, sama Abraham, sama Daud dan segala macam. Ya, tatanan dunia di mana Tuhan belum menggenapkan janjinya akan memulihkan Sion. Nah, ke dalam tatanan dunia lama ini, ke dalam tatanan dunia lama inilah zaman baru itu menerobos masuk. Jadi ini namanya paradigma Adventus, the advent of the kingdom. Bukan kita nyamperin kingdomnya, tapi kingdomnya nyamperin kita. Ya, kingdomnya yang tiba kepada masa kini, bukan kita yang nyampe kepada masa depan. Nah, ini gambaran yang Alkitabiah. Kalau kita ganti itu menjadi kita yang berbaris ke masa depan, wah, jadi ini ya, jadi apa namanya? Jadi sekuler, jadi tidak Alkitabiah gitu. Maka apa yang kita punya, tidak heran Petrus menyebutnya sebagai pengharapan. Yang kita punya itu pengharapan. Nah, pengharapan ini harus dibedakan ya dengan apa? Dengan wish. Jadi hope itu beda sama wish. Nah, sampai di sini saya berhutang kepada George Eldon Ladd yang kalau saudara mau baca buku ini buku saya minggu lalu baca ulang. Bagus buku ini ya, tapi memang eskatologinya pada bagian akhir beda sih sama kita. Ya, nanti saya jelasin aja lah singkat bedanya apa. Dia premil historis ya. Kalau premil itu ada dua ya, premil historis bisa juga premil dispensasionalis ya. Nah, kita tidak ya. Kita reform dan juga orang Lutheran itu adalah amil ya, amilenialis. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau premilenialis itu yang namanya zaman baru ini nanti ada dua, yaitu ketika Yesus datang pertama kali kedua kali sama ketika Yesus datang ketiga kali. Jadi di sini nanti ada naiknya orang-orang yang setia gitu ya kepada Tuhan gitu ya, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh gitu ya, diangkat rapture gitu. Terus nanti kebangkitan orang mati, lalu iblis sepenuhnya dimusnahkan gitu ya, iblis sepenuhnya dimatikan gitu pada setelah masa 1000 tahun. Tapi kita nggak percaya itu ya. Jadi itulah bedanya kita sama orang-orang kayak Gillette misalnya. Tapi selebihnya saya kira dia menjelaskan dengan sangat bagus. Jadi kalau saudara nggak sabaran baca bukunya Gerardus Voss misalnya ya, Pauline Theology lebih tebel, ya baca ini udah oke lah kira-kira gitu ya. Kalau nggak sabaran baca The Bible and the Future versinya Hoekema misalnya, ya baca ini udah oke gitu, kira-kira begitu ya. Tapi asal tahu aja bahwa dia memang bukan reform gitu ya. Jadi dia itu premil ya, itu aja. Tapi itu nggak terlalu masalah sih, karena kan kita yang penting udah lebih maju gitu ya pikiran kita. Jadi udah ada terobosan. Nah, poinnya apa? Poinnya di sini. Jadi hope sama wish itu beda, karena hope itu adalah sesuatu yang membuat kita aktif. Sementara wish itu sesuatu yang bikin kita justru pasif ya. Dan menariknya, orang-orang dalam dunia ini yang kayak ketinggalan kereta ya, entah ketinggalan karena otaknya nggak mampu, duitnya kurang, aksesnya kurang, koneksi kurang, tinggal di tempat yang salah gitu ya, nggak tahu lahirnya di Somalia walaupun misalnya sebenarnya otaknya pintar juga ya, IQ-nya 160 kan, ada juga lah, masa nggak ada ya, ada juga lah di Somalia kan. Cuman tinggal di Somalia gitu loh, jadi negara kacau, miskin, penuh kejahatan dan semacam.
Jadi apa ya? Jadi perompak lah paling. Ya, lalu mati muda gitu. Umur 13 sudah mati gitu ya. Jadi gak jadi apa-apa gitu ya. Nah, orang-orang seperti itu seringkali mereka kalau mau escape dari penderitaan mereka punya wish gitu. Ya, atau orang modern lah. Orang-orang modern di dalam masyarakat modern yang loser gitu. Kalau mereka mau escape, mereka mau feeling good sedikit sebelum mati, mereka make a wish gitu. Wish itu adalah jalan keluar dari orang-orang desperate kayak kira gitu ya. Saya pernah lihat satu TED Talk, kalau tidak salah ya, yang judulnya itu adalah Delulu is the Solulu gitu ya, dia bilang ya. Jadi istilah anak zaman sekarang itu ya, Delulu is the Solulu. Jadi delusion is the solution, kira-kira begitu. Delusion, ya, mereka itu escape kepada unreality gitu. Jadi kayak mereka tahu bahwa itu unreal, mereka tahu itu fantasi doang, mereka tahu itu kebohongan. Tapi still itu better daripada realitas yang desperate ya, yang jalan buntu, yang mereka tahu mereka gak akan kemana-mana sampai mati. Nah, mereka jadi pasif. Wish itu seperti itu ya. Tapi dunia modern menyisakan ruang itu. Misalnya kalau kamu perhatikan lagu-lagu populer gitu ya, when you wish upon the stars gitu ya. Terus apa lagi? Kalau lagi ulang tahun make a wish gitu ya, dan segala macam itu. Judul rubriknya itu apa sih? Wishful thinking ya. Dan itu yang dikatakan sama Hannah Arendt sebagai orang-orang Yunani itu menghina pengharapan. Tapi saya kira mungkin lebih tepat disebut itu bukan hope ya, tapi wish mungkin. Jadi apa yang memang sih dalam cerita mengenai Pandora dan segala macam ya, di tengah segala kerusakan, kehancuran, dosa, negativitas ya, yang keluar ke dunia setelah kotak Pandora itu dibuka ya. Lalu kemudian tersisa satu suara di kotak itu yang semacam bisa memberikan redemption terhadap situasi seperti itu, yaitu adanya pengharapan ya. Tapi mungkin pengharapan itu lebih tepat disebut sebagai wish. Ya. Tapi orang-orang Kristen itu dan orang-orang Jewish ya punya pengharapan yang ya lebih tepat disebut sebagai hope. Dan wish sama hope itu beda. Kenapa? Karena wish bikin orang pasif, cuma menghayal-hayal doang. Hope itu bikin orang aktif. Mengapa? Karena wish itu nggak ada dasarnya. Groundless, baseless, gak ada dasarnya. Sedangkan yang ini ada dasarnya. Based on God's promise. Kenapa orang-orang Kristen berharap juga sewaktu mereka jadi diaspora dan segala macam? Karena Tuhan berjanji. Mengapa orang-orang yang desperate berharap? Jawabannya ya karena itu menjadi satu tindakan atau gestur eskapis saja. Kayak apa ya? Kayak orang ngeganja gitu ya. Kayak orang pakai opium gitu. Buat escape aja gitu. Karena hidupnya sangat apa ya? Sangat menderita gitu. Itu aja. Tapi orang Kristen itu nggak eskapis begitu gitu. Orang Kristen itu makanya saya kira kurang tepat ya kalau orang-orang semacam Karl Marx mengatakan bahwa agama itu, khususnya agama Kristen itu adalah opium dari masyarakat ya, atau opium bagi masyarakat, opium of the masses. Saya kira kurang tepat, walaupun tepat juga sih mungkin ya, tepatnya dalam artian bahwa beberapa rohaniwan Kristen memang menghadirkan kekristenan sebagai eskapisme. Ya, dalam hal itu tepat juga ya. Jadi kayak nyanyi lagu-lagu
yang berasal dari Alkitab yang dipotong-potong ya, mengenai surga yang nanti gak ada penderitaan, sekarang menderita ya oke lah, cuman sebentar doang. Tapi surganya nothing to do dengan hidup yang sekarang gitu. Nah ya oke lah, sebagai anggap aja orang udah sekarat ya, terus ya dikasih opium ya udahlah gitu. Masa lu tega banget gitu ya. Terus ngomongin yang enak-enak lah, ngomongin yang bagus-bagus ya, menghibur-hibur, toh bentar lagi dia mati gitu. Nah, orang Kristen itu punya sesuatu yang lebih baik dari itu. Dan kalau Karl Marx menuduh kekristenan atau agama Kristen sebagai opium bagi masyarakat, saya kira barangkali karena dosanya banyak rohaniwan Kristen yang bikin kekristenan terekspos sebagai opium aja gitu. Tapi kekristenan itu bukan opium sih sebetulnya. Kenapa bukan opium? Karena berdasarkan kepada janji Tuhan yang nyata gitu. Bukan wishful thinking yang baseless. Ya. Tapi berdasarkan kepada janji Tuhan. Dengan kata lain, kekristenan itu jangkarnya, pondasinya, core-nya, itu bukan diri sendiri. Tetapi sesuatu yang di luar diri kita. Yaitu Tuhan. Ya, makanya tadi saya highlight beberapa bagian dalam surat Petrus ini yang objektif gitu ya. Tuhan secara objektif membangkitkan Yesus. Either itu terjadi atau tidak. Tapi itu real. Kalau itu terjadi, itu real. Gak ada yang bisa rubah gitu. Tuhan itu udah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya percaya, saya nggak percaya, itu nggak berubah gitu. Saya benci sama Yesus, Yesus tetap bangkit. Saya cinta Yesus, Yesus tetap bangkit juga. Saya imannya lagi lemah, Yesus tetap bangkit juga. Saya imannya lagi kuat, Yesus bangkit juga. Itu nggak bisa berubah. Sesuatu yang objektif yang di luar. Ya, demikian juga dengan keadaan kita kelak. Sesuatu yang juga objektif, tapi belum terjadi. Nah, oke. Jadi beda ya antara hope sama wish. Di sini bedanya adalah kalau hope berdasarkan kepada janji Tuhan, sesuatu yang di luar kita. Kalau wish, sesuatu yang di dalam diri kita. Sehingga ketika orang wishing something, lalu dia punya wish itu terjadi. Nah ini yang membedakan ya dengan orang hoping something, lalu yang dia punya hope itu terjadi. Yang membedakan adalah di sini. Ketika orang itu punya wish dan kemudian terjadi, dia hanya sekedar menjadi versi yang lebih menggelembung dari diri dia yang sebelumnya. Dia tetap dia. Ya. Tidak ada perubahan. Itu sama seperti orang dikasih duit lebih banyak. Berubah gak sih? Orang bilang duit itu mengubah orang. Saya kurang percaya sama itu. Duit itu bikin orang lebih jujur. Bukan merubah orang. Gak merubah apa-apa. Kalau dia jadi kasar, ya dulu kasar, cuman dia butuh aja jadinya gak kasar. Kalau dia dulu rendah hati udah punya duit jadi sombong, dulu juga dia sombong, cuman gak berani sombong aja karena masih butuh. Udah punya duit dia merasa gak butuh siapa-siapa, dia bisa sombong. Cuman dari dulu juga sombong sebenarnya. Cuman mengekspresikan aja. Wish itu begitu. Ketika your wish come true, you're still you. You're still the old you. Ya, tetap dirimu versi yang busuk itu, yang dirimu yang dulu itu. Ya, kamu masih seperti yang dulu gitu ya. Seperti itu. Tetapi ketika pengharapan yang berasal dari Tuhan itu disingkapkan, direalisasi, diri kamu itu menjadi lebih mirip dengan yang kamu harapkan. Pengharapan itu punya saudara kembar. Saudara kembarnya itu adalah apa? Kepercayaan, trust. Kita itu berharap kepada sesuatu yang kita percaya. Pengharapan kita didasarkan kepada janji Tuhan. Dan pengharapan itu menjadi sesuatu yang memotivasi kita, mengaktifkan kita pada masa kini. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita nggak akan berharap kalau kita nggak percaya. Demikian kita itu nggak sungguh-sungguh percaya kalau kita tidak berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita berharap kepada janji Tuhan, kita akan diubahkan semakin hari, semakin mirip dengan apa yang kita
percayai itu. Jadi beda ya dengan wish. Wish itu apa sih bahasa Indonesianya? Khayalan, bukan khayalan juga ya. Ngarep gitu ya. Jadi pengharapan sama ngarep itu beda gitu. Ngarep itu ya kamu dikasih 1000 tahun gitu ya hidup ya. Ya kamu cuma jadi versi kamu yang sama, yang gak berubah, sama jahatnya, sama bodohnya, sama piciknya, sama memalukannya, cuman lebih gede aja. Kayak Labubu tapi gede banget gitu ya. Labubu kan jelek ya, cuman versinya lebih gede gitu aja gitu. Glorifikasi dari Labubu gitu. Gak jadi indah, kalau indah tuh apa ya, saya gak tahu. Hello Kitty gitu kali ya, indah. Gak tahu lah, ini saya bias, karena saya sukanya Hello Kitty bukan Labubu. Anyway, bagaimana supaya yang jelek itu jadi bagus gitu ya? Itu nggak bisa lewat wish, nggak bisa lewat wish fulfillment, nggak bisa lewat progress. Dia hanya bisa berubah ketika masa depan datang menghampiri dia. Adventus, bukan futurum. Demikian kata Moltmann. Berapa puluh tahun yang lalu, tahun 64, 60 tahun yang lalu ya, dia bilang ya, Theology of Hope. Sudah cukup lama sebetulnya. So the advent of the kingdom ya itu yang kita alami, yang kita harapkan. Beda banget ya dengan dengan orang modern. Dan keaktifan kita itu muncul dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini, expectation. Apa bedanya orang yang expecting dengan kagak expecting? Istilah expecting ini kan sesuatu yang kita pakai ya. Ketika kita menyebut seseorang yang perutnya gendut ya, tapi dalamnya ada bayinya gitu. Bukan gendut nggak ada bayinya ya. Kalau itu nggak expecting ya. Kalau gendut ada bayinya itu dia expect dia akan kurus lagi gitu. Karena bayinya keluar. Ya, makanya kita bilang dia expecting mother. Nah kalau dia expecting, dia menyiapkan sesuatu. Dia beli baju bayi, dia periksain dirinya ke dokter, dia minum vitamin, dia set janji sama dokter, dan segala macam. Karena dia expecting. Tapi orang yang wishing, itu kayak tokoh, seorang perempuan muda, adik dari, saya lupa namanya siapa ya, Patel atau siapalah, saya lupa lah namanya siapa. Dalam film PK kalau tidak salah itu ya, atau Three Idiots, saya agak lupa film India itu, mungkin saudara masih ingat ya. Ada satu tokoh itu, seorang perempuan, adiknya tokoh utamanya. Dia itu cuman wishing satu hari itu ada pangeran berkuda putih gitu ya, yang datang melamar dia gitu. Itu cuman wishful thinking aja gitu. Dia tidak menyiapkan apa-apa gitu. Karena itu wishful thinking. Tetapi hopeful life, itu dia expecting, seperti kita gitu, expecting the kingdom. Kita akan seek the kingdom, ya kita akan mencari kerajaan itu, dan kita akan memprioritaskannya. Kenapa? Karena kita diorientasikan kepada kerajaan yang datang nyamperin kita, bukan menghayal-hayal sesuatu yang sekarang saya kepingin, saya pengen escape dari dunia ini, bukan. Ya, tapi berdasarkan kepada janji Tuhan itu. So, ini ya, membedakan banget gitu. Kalau masa depan itu datang nyamperin kita, dan bukan kita yang pergi ke sana ya. Dan apa yang kita bisa expect? Yang kita bisa expect dari Tuhan adalah ini. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, dosa dan kejahatan dihapuskan. Dosa dan kejahatan dihapuskan atau dealt with atau dikalahkan
adalah sesuatu yang terjadi di dalam pelayanan Yesus. Orang yang dirasuk setan dibebaskan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang pengecut dibuat berani, contohnya Petrus, orang yang haus seperti perempuan Samaria yang Yesus jumpai di tepi sebuah sumur, dikenyangkan, diberikan air hidup yang membuat dari hidupnya keluar sesuatu yang bisa memuaskan dahaga orang lain bahkan. Dan seterusnya. Orang-orang yang ingin mengisi ketidakhormatan hidupnya dengan uang, misalnya seperti pemungut cukai yang ditolak oleh masyarakat, tapi dia pengen mending hal itu dengan hal-hal yang lain, mendapatkan penerimaan oleh Yesus dan seterusnya. Dosa dan kejahatan dikalahkan, tapi tidak sempurna. Sempurnanya nanti. Tapi sudah dikalahkan. Yang kedua, vulnerability, fragility dari the first creation kelak akan berakhir. Tapi sekarang pun sudah mulai ada sesuatu yang terjadi. Yang ketiga, ada partisipasi di dalam kehidupan Tuhan. Partisipasi dalam teosis. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 28, 2 Petrus pasal 1 ayat 4 yang tadi kita baca ya. Yang kita belum baca sih. Ya 2 Petrus. Lalu kemudian yang keempat ada relasi ikatan antara Tuhan dan manusia yang direstorasi. Aku akan menjadi Tuanmu dan engkau akan menjadi umatku. Ya, itu sesuatu yang kita melihat direstorasi di dalam kekristenan, di dalam relasi antara Yesus dengan murid-muridnya. Lalu manusia mencapai potensi penuh sebagai manusia baru nanti, ya, setelah Yesus datang kembali. Tapi di dalam Kristus kita mengalami itu juga, pertumbuhan sebagai manusia, ya, becoming human being. Yang keenam, Kristus dan Roh Kudus menjadi satu jaminan bahwa hidup kita pada akhirnya akan benar-benar kita bisa pahami sebagai indah, baik, dan bermakna. Kita bisa lihat misalnya Roma pasal 11, ya. Kita bisa lihat bagaimana dalam hidup yang sekarang ini ada banyak teka-teki yang kita nggak bisa mengerti mengapa ini dan itu terjadi dalam hidup kita, mengapa hidup kita begitu sia-sia misalnya, dan seterusnya. Tapi kelak kita akan tahu apa artinya ketika Kristus disingkapkan. Dan sekarang pun sedikit-sedikit kita tahu, tetapi tentu masih jauh ya. Dan yang ketujuh, Tuhan kita akan menyingkapkan segala kekayaannya sehingga kita tidak perlu untuk khawatir menderita karena bosan di surga dan gak bisa mati bosan juga karena di surga gak bisa mati gitu ya. Kita seringkali berpikir di surga itu ini seperti di neraka apa di surga gitu ya. Kenapa? Karena kayak acara kebaktian yang gak kelar-kelar gitu ya. Jadi kayak itu bayangkan ya, mau mati bosan pun gak bisa gitu ya. Kayak semacam gitu. Tapi gak perlu khawatir. Kenapa? Karena surga itu tidak akan membosankan. Dalam tanda kutip surga itu ya. Itu surganya bukan surga yang metafisik. Tapi maksudnya keadaan kita kelak. Kenapa? Karena Tuhan yang secara tidak terbatas limpah itu. Tentu dia itu akan juga secara tidak terbatas menyingkapkan dirinya sedikit demi sedikit ya kepada kita. Dalam keadaan kita kelak sehingga tidak perlu khawatir untuk menghidupi hidup yang repetitif. Ya. Justru itu ciri dari kehidupan yang diwarnai dengan dosa ya, repetitif, yang membosankan. Oke, so ada hal-hal tertentu yang memang masih not yet, jadi itulah artinya already and not yet itu ya. Yang disebut already and not yet. Ini bukan berarti bahwa sebagian kita udah berhasil mencapai,
tapi masih banyak pekerjaan yang kita belum selesaikan. Itu idea of progress. Tetapi sudah banyak yang dinyatakan oleh Yesus dan masih banyak yang akan dinyatakan kelak. Itu. Ya, sehingga zaman baru ini kalau kita meninggalkan konsep waktu yang linear, tapi kita embracing konsep waktu yang tidak linear, kita akan bisa mengatakan, ini tentu ada banyak pendapat ya dari para ahli ya. Tapi saya pegang pendapat yang ini. Ada integritas atau ada unity, ada kontinuitas lah ya, antara kedatangan Yesus yang pertama dengan kedatangan Yesus yang kedua. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya dalam Alkitab kan tidak ada istilah kedatangan Yesus yang kedua. Yang ada seperti tadi kita lihat dalam surat Petrus ini adalah istilah tampilnya Yesus atau munculnya Yesus atau the appearance ya dari Yesus. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini satu kali saja, tapi kemudian dia naik ke surga, dia disappear, kita bisa katakan dari dunia ini secara fisik, tapi dia akan reappear. Dan istilah hari akhir itu, istilah eskatologi itu ya, mengacu kepada apa yang akan terjadi pada saat itu adalah apokalips. Dan istilah apokalips ini artinya bukan datang lagi, artinya bukan kiamat kesudahan dunia, artinya bukan destruksi kehancuran, tapi artinya adalah penyingkapan. Jadi apokalips itu adalah apa yang akan terjadi pada parusia, pada hari akhir. Apokalips itu adalah penyingkapan. Jadi tabir dari dunia ini akan dibuka sehingga kita bisa melihat makna dari segala sesuatu secara lebih jernih. Segala sesuatu yang tadinya tersembunyi menjadi nampak. Itu ya, apokalips. Seperti selubung di mata kita dibuka, gitu. Kita menjadi terbuka kepada banyak dimensi yang kita tadinya tidak bisa lihat. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita katakan Yesus datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, Yesus datang kepada manusia, kerajaan itu tiba. Kerajaan itu bukan pergi lagi lalu nanti datang lagi, bukan. Kerajaan itu tiba ya udah tiba-tiba aja, sekali aja. Cuman kerajaan itu akan menyingkapkan dirinya bahwa dia selama ini udah ada di sini dan gak kemana-mana secara lebih jelas pada satu hari kelak. Itu. Ya, jadi nanti kita akan lihat bahwa ternyata Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kira-kira itu. Cuman gak kelihatan aja. Dengan demikian juga segala realitas yang sekarang gak kelihatan. Ada di sini, cuman gak kelihatan aja. Tapi satu hari kelak kita akan lihat. Kira-kira begitu. Dan saya kira ini adalah sumber kekuatan, bukan? Sumber kekuatan untuk kita berjuang dalam dunia, untuk kita bisa bergembira di dalam dunia. Bahkan juga bergembira di dalam apa yang Tuhan izinkan untuk kita derita. Ya, saya masih ingat tadi pagi apa kemarin ya, saya lihat di Instagram itu ada cuplikan dari surat yang dibacakan sama Paus Franciscus. Ya, Franciscus membacakan sebuah surat dari orang yang tinggal di Ukraina. Jadi dia tinggal di daerah perang ya, Ukraina kan sedang perang. Dia katakan, saya berterima kasih untuk apa yang kamu sudah katakan, mengingat kami yang ada di sini, yang sudah 1000 hari berperang ya, sudah 3 tahun lebih ya, nggak berasa ya, dengan berbagai penderitaan kami dan segala macam. Kamu mengingat kami dalam doamu, dalam khotbahmu, kami bersyukur untuk itu. Tapi, dia bilang, saya minta kepada kamu Bapak, jangan cuma sebut-sebut soal penderitaan kami. Tapi sebut juga soal cinta
yang kami alami. Dia bilang gini, 1000 hari kami itu memang 1000 hari yang penuh penderitaan. Tapi penderitaan itu membuka pintu untuk kami lebih mencintai. Jadi tolong ceritakan kepada dunia bukan hanya 1000 hari penderitaan kami, tapi 1000 hari cinta kami. Karena kami mendapati lewat pertolongan Tuhan, dalam 1000 hari yang sulit yang kami lewati, kami melihat lebih banyak pintu terbuka untuk kami mencintai. Lebih banyak kesempatan untuk kami mencintai. Kami jadi lebih ngerti apa itu artinya cinta lewat hal-hal ini. Nah, kira-kira hal-hal begituan tuh yang akan disingkapkan kepada kita dengan jelas dan gak bisa lebih jelas lagi suatu hari kelak. Tetapi sekarang belum tiba, sekarang sudah. Jadi yang already itu apa? Realitas ontologisnya. Yang not yet itu apa? Realitas epistemologisnya. Kira-kira itu. Kelak kita akan mengerti. Kelak kita akan melihat. Sekarang sudah terjadi dan kita sudah mengalami. Cuman belum ngerti aja. Dan siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk berpartisipasi. Kita dipanggil untuk menyaksikan, untuk mendoakan, untuk mencari, seeking, ya, dan expecting, mempersiapkan. Nah itu. Futurum dan Adventus itu, saya kok menangkap bahwa itu seperti dua hal yang diametral gitu ya, seperti berhadapan-hadapan. Satu aktif, satu lagi pasif. Mendorong pada aktivisme, yang satu mendorong pada pasifisme lah istilahnya. Berharap, hope, ataupun wish itu kan cukup pasif ya sebenarnya Pak. Terus sementara Alkitab juga menyatakan bahwa kita diberikan kewajiban dan hak untuk membudidayakan semesta ini kan Pak. Semesta diberikan gitu. Yang bagi saya itu maknanya lebih ke kiri daripada ke kanan Pak. The ideas of progress itu kan muncul akibat kita membudidayakan Pak. Progress itu terjadi seperti itu. Daripada kalau kita tidak melakukan sesuatu hanya berharap misalkan Pak ya. Memang ini konteksnya agak sedikit beda sih dari kehadiran Kristus dan sebagainya. Dan tadi yang terakhir Pak sampaikan menurut saya itu jalan ketiga Pak. Kutub ketiganya bahwa kita tahu bukan kita tahu ya apa ya. Kita sudah mengalami, tapi kita belum mengerti. Itu kan sepertinya bukan ke kiri, bukan kanan. Saya ingat jadi satu quote dari Schopenhauer, nih Karl Friedrich Schopenhauer, dia bilang waktu kita menuju pada sesuatu, mencari pada sesuatu, berharap pada sesuatu, sebenarnya nggak kemana-mana. Yang kita harus lihat itu adalah langkah-langkah kita. Itulah yang harus kita anggap sebagai, ya dia anggap kebenaran hidup gitu Pak. The step of doing, the step of being gitu Pak. Bukan tujuannya belum pasti itu belum jelas gitu loh. Gimana ya menentukan ini seperti ada konflik-konflik antara apa yang dinyatakan oleh perintah oleh Alkitab kok dengan harapan dan begitu Pak kira-kira. Masih Pak. Ya, thank you untuk mengangkat ini jadi lebih jelas ini. Memang kalau kita berkomitmen kepada komitmen yang modern, memang pada akhirnya kita bilang kalau Tuhan toh pada satu hari akan nolongin, kita nggak usah ngapa-ngapain aja. Dan sebaliknya, kalau kita anggap Tuhan nggak bakal nolongin, doa tuh nggak ada gunanya. Jadi ketika tetanggamu berdoa, berikanlah kepada kami hari ini roti kami yang secukupnya, sebenarnya toh Tuhan itu kepengen tukang roti bikin roti, sehingga ada roti yang bisa dibeli, maka ya kagak usahlah ngarep-ngarep Tuhan itu akan menolong, malah melemahkan perjuangan. Anggaplah Tuhan gak akan menolong, anggaplah Tuhan itu gak ada, lu sekarang harus ngapain? Kira-kira kan begitu ya. Dan saya jadi ingat satu komentar dari pelatih pilot, jadi trainer pilot tuh, satu ketika diwawancara, dia ditanya gitu, lu merasa paling susah ngelatih orang itu orang kayak apa? Dia bilang. Terus dia bilang, wah gue inget tuh satu kali tuh gue ngelatih di Mesir, dia bilang ya.
Orang-orang itu bilang gini, gue tanya, kalau semua udah pada nyala nih ya, alarmnya tuh pada nyala ya, lu udah bingung, lu ngapain? Jadi gue tuh berharap mereka tuh bilang, ya ambil buku inilah, buku manual lah gitu ya, atau nelpon siapalah atau apa gitu kan. Enggak loh, mereka bilang, wah udah kehendak Tuhan gitu ya. Semua udah ditakdirkan, ya udah berdoa aja, pesawatnya nubruk aja mati gitu ya, disiapin diri aja ketemu Tuhan, dia bilang gitu. Wah udah susah dah gue ngelatih orang kayak gitu, dia bilang. Nah ini komitmennya memang komitmen modern. Kalau Tuhan bekerja, manusia nggak usah kerja. Kalau manusia bekerja, Tuhan nggak bisa kerja. Tapi dalam pandangan dunia Alkitab nggak kayak gitu. Karena kalau nggak ada Tuhan, kita kerja pun nggak bisa loh, wong kita nggak ada. Karena ada Tuhan, dan Tuhan menginginkan kita bekerja, padahal dia nggak perlu itu, tapi dia kepengen kita yang bekerja, maka kita bisa bekerja. Nah ini beda banget sama apa? Beda banget sama pandangan dunia Yunani klasik, atau sekularisme versi modern, beda banget. Karena versi modern itu di mana ada manusia kerja, Tuhan nggak bisa kerja. Di mana ada Tuhan kerja, manusia nggak usah kerja. Jadi kayak bagi wilayah gitu. Nah masalahnya adalah kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini. Mereka nggak lihat Tuhan itu mengatasi being. Mereka pikir Tuhan itu adalah one being among many beings. Jadi semesta di mana Tuhan ada itu adalah semesta yang sama di mana kita dan kambing-kambing dan gunung-gunung ada. Masalahnya Tuhan itu bukan satu makhluk di antara semua yang ada gitu. Jadi nggak saing-saingan sebenarnya. Dia itu yang ngadain semua, menopang semua, memerintah semua gitu. Kita ada di dalam Tuhan. Bukan Tuhan ada dalam jagat raya. Walaupun Tuhan bisa juga ada dalam jagat raya. Nah itu. Jadi kalau kita mengerti demikian, maka kita nggak perlu pilih sebetulnya. Jadi artinya apa? Artinya yang kita perlu waspadai itu ya wishful thinking sebagai kayak tadi ya, pengertiannya orang Yunani barangkali, mengertinya dia bilangnya hope tapi sebenarnya maybe, maksudnya wish gitu ya. Jadi kayak ngarap-ngarap doang jadi nggak usah kerja gitu. Nah itu atau kalau Tuhan udah menetapkan apa ya lu percuma aja ngelawan gitu ya, udah ditakdirin gitu ya. Nah itu wishful thinking. Nah kalau hope itu beda. Hope itu apa? Hope itu Tuhan itu berjanji sesuatu. Dia berjanji dan di dalam janjinya itu adalah manusia menjadi image bearer. Dia berjanji bahwa manusia turut serta di dalam mengadakan, membentuk, memerintah alam semesta. Itu bagian dari janji dia, itu bagian dari panggilan dia, bagian dari perintah dia. Ini beda banget sama idea of progress. Kalau progress, gue kerja, karena kalau gue nggak kerja, ya nggak terjadi apa-apa. Kalau gue nggak kerja, ya habislah semuanya. Gue harus kerja. Kalau nggak siapa lagi mau nolongin? Nah, itu menerbitkan over anxiety, overthinking, segala macam ya. Padahal kan jelas-jelas sebelum kita lahir juga dunia ini udah ada gitu. Dan setelah kita mati dunia ini tetap ada ya. Selain kita setidaknya banyak orang lain kerja gitu. Semacam itu. Dan kalaupun gak ada orang, ada gak yang kerja? Ada, Tuhan yang bekerja gitu. Tuhan yang mengadakan orang kan itu. Semacam itu. Jadi tentu ini tidak perlu melahirkan sikap kayak, wah ya nanti kita nungguin Tuhan aja yang kerja gitu. Mirip seperti apa? Mirip seperti dalam urusan dengan penginjilan gitu. Predestinasi kan, Tuhan udah menetapkan kan. Jadi either kita menginjili apa tidak, kan orang itu bakal jadi Kristen kalau udah ditetapin bakal jadi Kristen gitu. Dan kita mau menginjili saya berbusa-busa ya, orangnya tetap gak bakal jadi percaya Tuhan kalau dia gak ditetapkan sebagai orang pilihan. Jadi kan percuma aja gitu. Jadi ya udah, gak usah ngapa-ngapain. Kan salah gitu ya. Jadi dalam hal itu. Tapi kalau kita pakai kerangka modern, memang jadinya bentur.
kalau pakai kerangka modern. Jadi poin saya adalah kita memahaminya jangan pakai kerangka dunia modern. Itu. Karena dunia modern memang sengaja Tuhannya dibikin gak ada. Gitu, supaya manusia bisa ada ruang. Tapi gak perlulah bikin itu. Gitu kira-kira. Jadi kita hidup dalam era apa? Dalam era di mana kerajaan Allah sudah tiba. Ya, jadi kita perlu mengerti itu. Kita sering kali tuh ya, saya sering banget dengar. Nantilah kalau Tuhan Yesus sudah datang kembali, itu baru terjadi gitu. Sangat sering saya dengar itu. Misalnya apa ya? Ya Indonesia berubah, nantilah Tuhan Yesus datang kembali gitu ya. Nah itu saya bisa mengerti sih. Dalam arti apa? Dalam arti kayak misalnya kita ngomong korupsi ya. Korupsi jadi 0. Kapan korupsi jadi 0? Nanti Tuhan Yesus datang kembali. Benar. Tapi masalahnya adalah kenapa ngomong gitu? Dan kedua, setelah ngomong gitu terus jadi gimana? Pertama, kenapa ngomong gitu? Motifnya. Kedua, setelah ngomong gitu terus jadi gimana? Jawabannya, kenapa ngomong gitu menurut saya ya, itu ungkapan rasa putus asa aja. Kedua, setelah ngomong gitu jadi gimana? Jadi lebih putus asa jawabannya. Dan sikap hopeful tapi bukan wishful itu kayak gimana? Sikap hopeful tapi tidak wishful adalah kita tahu Tuhan sedang datang, kita tahu Tuhan sudah datang, kita tahu Tuhan menyertai apa yang kita kerjakan bagi Kristus, membuatnya berarti satu hari kelak, walaupun sekarang gak kelihatan berarti. Itu. Yang kita kerjakan mungkin sesuatu yang kecil, mungkin sesuatu yang kayaknya gagal melulu. Tapi kalau kita kerjakan, kita sudah menggenapkan bagian kita. Kayak apa ya? Kayak orang yang kerja di pabrik mesin ketik. Mesin tik. Masih ingat mesin tik? Dulu ada mesin tik tuh. Krrr, gitu ya. Kayak bangga banget kalau punya mesin tik gitu ya. Orang kerja di pabrik mesin tik, itu kayaknya sia-sia banget sekarang udah gak dipakai gitu ya. Tapi bener gak sih sia-sia? Sama sekali tidak atau. Orang yang belajar coding ya, coding yang bahasa programming udah gak dipakai gitu. Percuma gak dia belajar? Tidak sih. Tidak ya. Kenapa gak percuma? Karena dia hidup. Dan hidup itu gak ada yang percuma. Karena what counts itu bukan cuma keberhasilannya, tapi juga prosesnya. What counts itu adalah apapun yang kamu kerjakan demi Kristus. Dan somehow Tuhan pakai itu dengan cara-cara yang baru akan kelihatan ketika Yesus nanti datang kembali. Dan menyingkapkannya buat kita. Tapi sekarang ini itu bukan tidak berarti. Itu bukan sia-sia. Kira-kira begitu. Sama kayak apa ya? Sama kayak mandi kali ya. Ngapain sih mandi gitu ya? Nanti juga kotor lagi kan. Ngapain sih ngecat rumah? Nanti jamuran lagi kira-kira gitu. So kira-kira semacam itu. Ngapain bikin mesin tik? Ngapain betulin radio sekarang? Ya elah siapa yang dengerin radio gitu ya. Tapi itu semua kan counts gitu. Berapa banyak kehidupan dibentuk lewat radio yang sekarang kita udah gak dengerin lagi itu ya. Lewat apa yang dihasilkan oleh mesin ketik gitu. Yang sekarang udah gak dipakai lagi itu. Ya, what counts itu bukan kesempurnaannya, bukan kebanggaannya, bukan kemenangannya bahkan. Tapi cintanya. Hanya kasih yang bikin sesuatu itu sungguh-sungguh berarti. Bukan menang, bukan diakui, bukan mengalahkan, bukan sempurna, tapi kasih. Coba pikir itu. Dua-duanya ada subjektif, ada objektifnya. Kan Petrus bilang, atau penulis surat 1 Petrus bilang, bergembiralah, ini obviously kan subjektif. Rejoice. Bergembiralah. Artinya ya mirip dengan anjuran yang juga ada di dalam Alkitab, merataplah,
Bersedihlah. Ada juga begitu ya, cuman ini kebalikannya gitu. Bergembiralah gitu. Bergembiralah kenapa? Karena ada sesuatu yang kita bisa harapkan. Bergembiralah karena Tuhan berjanji sesuatu. Bergembiralah karena di dalam Kristus janji itu sudah digenapi. Bergembiralah bahwa itu akan disingkapkan kepada kita kelak. Bergembiralah karena kasih-Mu di dalam penderitaan tidak sia-sia. Anjurannya itu adalah untuk kita punya disposisi sesuatu yang spesifik secara subjektif sih. Sama seperti anjuran yang lain itu kan, merataplah. Merataplah sebab emasmu itu akan bersaksi melawan engkau, katanya Yakobus. Dikatakan kepada orang-orang yang menyombongkan kekayaannya di dalam konteksnya Yakobus. Walaupun itu berarti at the cost of orang-orang lain ditindas. Gitu. Kalau versinya Yakobus. Nah, merataplah sebab emasmu itu akan berkarat dan karatnya itu akan bersaksi melawan engkau. Jadi merataplah, kata Yakobus. Nah, di sini bergembiralah. Sebabnya yang lain ya. Karena pengharapan dari Tuhan. Kira-kira itu. Saya mau nanyakan kalimat yang Yesus, pernyataan Yesus pada zaman akhir itu ya Pak. Yes. Itu Tuhan Yesus akan mengungkapkan dirinya menjadi satu pengalaman iman seseorang di dalam hidupnya, atau itu mengacu kepada suatu waktu yang makin lama Yesus akan menyatakan dirinya di dunia ini gitu. Oh, kalau posisi saya adalah Yesus akan menyatakan dirinya secara universal sehingga segala lutut itu akan bertelut. Dia akan reappear dalam segala kemuliaannya sehingga Pontius Pilatus akan meratap kalau dia tidak bertobat ya, kalau dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Dan perwira yang ada di kaki salib itu yang mengatakan sungguh orang ini adalah raja, itu akan bersukacita gitu ketika Yesus itu menyatakan dirinya. Jadi bukan cuma pengalaman rohani pribadi dari tiap orang, juga bukan kayak kebaikan-kebaikan Yesus akan menjadi lebih nyata gitu. Tapi pribadi Yesus menjadi nyata dan gak bisa lebih nyata dari itu. Senyata sekarang Butika ada di depan saya gitu. Kira-kira begitu. Artinya gak semua orang mengalaminya. Oh, semua orang mengalaminya. Maksudnya kan kemungkinan dia sudah keburu mati gitu. Oh, kan kebangkitan. Oh, jadi menjadi nyatanya Yesus itu berbarengan. Oh iya, saya lupa kasih lihat. Kalau lihat brosurnya kelihatan sih di brosurnya itu. Jadi di sini pada parusia itu ada kebangkitan orang mati dan ada reappearance of Jesus ya. Itu. Tapi ya ini obviously sekarang belum ya. Sekarang belum gitu. Jadi, tapi kita sudah hidup pada masa depan. We live in the future. Ya, futurum itu sudah datang kepada kita. Future itu sudah datang kepada kita. Sudah advent, sudah arrive. Jadi kita sudah hidup di masa depan. Kita sudah hidup di zaman baru. Cuman peristiwa-peristiwanya itu yang bagian itu belum terjadi. Tapi kita udah hidup di zaman baru. Sekarang ini kita udah di dalam tatanan dunia baru. Sejak Yesus bangkit itu, segala sesuatunya sudah tidak sama lagi. Gitu. Tapi realitasnya belum terbuka di depan semua orang. Kira-kira itu.
Mirip seperti apa ya? Mungkin bisa mencerahkan ini. Yohanes Pembaptis ketika di penjara gara-gara menegur Herodes, dia mengirim murid-muridnya ketemu Yesus dengan pertanyaan, sungguhkah engkau Mesias itu atau kami harus tunggu yang lain? Lalu kemudian Yesus kasih jawaban, katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, yang kerasukan setan dilepaskan, dan seterusnya. Nah, itu kutipan dari kitab Yesaya, yang mana kitab Yesaya itu memberikan ada satu lagi tanda yang nggak disebut sama Yesus. Nah, satu lagi tanda itu adalah orang-orang yang ada di dalam kurungan dilepaskan. Orang-orang yang ada di dalam dungeon, dalam penjara bawah tanah itu dilepaskan. Dan justru itu yang dialami Yohanes. Jadi artinya apa? Artinya sejak Yesus datang, mereka sudah hidup dalam masa yang baru. Tapi belum semuanya terjadi. Gak usah nungguin Mesias yang lain. Kira-kira gitu. Jadi teruslah melakukan hal-hal yang orang Kristen yang berharap lakukan. Dan kita tidak tahu bagian yang mana yang dipakai Tuhan untuk apa. Itu bukan urusan kita. Ya, jadi sikap yang salah adalah seolah-olah semuanya ini bergantung saya gitu ya. Itu sikap yang salah ya pasti ya, nolongin Tuhan gitu. Mindset yang salah. Tapi mindset yang salah yang kedua, ya kan Tuhan yang ngerjain ya, gua nggak usah ngapa-ngapain gitu. Nungguin aja gitu. Nah, itu salah juga. Tapi sikap yang benar adalah karena Tuhan memanggil saya untuk mengasihi, karena Tuhan memanggil saya untuk menyatakan kebenaran, karena Tuhan memanggil saya untuk menghidupi pengharapan, as if dia akan datang sebagai hakim, as if dia akan datang untuk menyatakan kemurahannya, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, maka saya harus berbuat apa dalam situasi saya sekarang? Sebagai orang yang berharap, bukan sebagai orang yang berhayal, tapi sebagai orang yang berharap. Ya, kira-kira itu pertanyaannya. Ya, kalau nggak ada yang lain, terakhir. Oh, kita ada di mana? Kita ada bersama Yesus. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah Bapa di dalam Yesus, termasuk kematian. Jadi kita ada di dalam Yesus. Exactly. Makanya Paulus bilang, kalau aku mati, aku bersama dengan Kristus. Itu aja. Ya tidak bersama Kristus kan, dia tidak di dalam Kristus sekarang juga. Kalau bagi orang yang tidak percaya. Tidak tahu, karena banyak hal yang Alkitab nggak ngomong. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk datangnya kerajaan-Mu. Kami bersyukur kami hidup di dalam masa di mana Yesus sudah menghampiri kami. Yesus sudah menyatakan pemerintahan-Mu di tengah kami. Dan kami punya 2000 tahun sejarah di mana pemerintahan-Mu ada bersama dengan manusia. Kami mohon agar Engkau terus menguatkan kami, supaya kami ini boleh semakin diberikan kepercayaan kepada Tuhan. Kami juga boleh diberikan pengharapan yang semakin kuat kepada Tuhan, supaya kami ini juga boleh lebih dipenuhkan lagi kegembiraannya. Sewaktu kami menjalani hidup kami di bawah matahari, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, baik dalam kesusahan maupun kemudahan, baik di dalam kesepian maupun dalam kebersamaan. Kiranya kami ini boleh diberikan pengharapan sebagaimana Engkau sudah memberikan iman kepada kami. Supaya kami ini boleh lebih bersyukur kepadamu, boleh lebih lagi memuliakan Tuhan dengan hidup kami, lebih lagi menikmati Engkau yang sudah
ada bersama kami, sudah hadir di dalam hidup umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, berkati kiranya umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.